Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan judul proposal saya, yang dimana judulnya adalah kesalahan berbahasa pada anak usia 2-3 tahun ditinjau menurut tataran fonologi. Bab 1, yang pendahuluan, di mana bahasa pada anak-anak terkadang sulit diartikan karena anak pada umumnya masih menggunakan struktur bahasa yang masih kacau dan masih mengalami tahap transisi dalam berbicara, sehingga sulit dipahami oleh mitra penuturnya. Untuk menjadi mitra tutur pada anak dan untuk dapat memahami maksud dari pembicaraan anak, mitra tutur harus menguasai kondisi atau lingkungan di sekitarnya. Maksudnya, ketika anak kecil berbicara, mereka menggunakan media di sekitar mereka untuk menjelaskan maksud yang ingin diucapkan kepada mitra tuturnya di dalam berbicara. Selain menggunakan struktur bahasa yang masih kacau, anak-anak juga cenderung masih menguasai keterbatasan dalam kosakata dan pelafalan fonemnya secara tepat. Rumusan masalahnya, bagaimanakah kesalahan berbahasa pada anak usia 2-3 tahun yang ditinjau menurut tataran fonologi? Tujuan penelitian untuk dapat mendeskripsikan kesalahan berbahasa pada anak usia 2-3 tahun yang ditinjau menurut tataran fonologi. Manfaat penelitian secara teoritis menambah referensi penelitian di bidang kebahasaan, khususnya kesalahan berbahasa pada anak usia 2-3 tahun yang ditinjau menurut tataran fonologi. Menurut praktis, bagi mahasiswa dapat membantu dalam menjadikan penelitian ini sebagai penelitian yang relevan untuk penelitian selanjutnya. Bagi pembaca, dapat digunakan dalam memahami untuk ujaran pada anak dan mampu mengembangkan anak usia 2-3 tahun dalam melafalkan kosakata agar dapat mewujudkan percakapan bahasa lisan yang baik. 2. Tinjauan pustaka. Penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa pada Anak Usia 2-3 tahun dilihat dari tataran fonologi oleh Daryak DKK tahun 2018. Dalam penelitian tersebut, objeknya hanya fokus pada anak usia 2 tahun, sedangkan dalam penelitian yang diangkat objeknya pada anak usia 2-3 tahun. Kemudian pada kosakatanya, penelitian sebelumnya tidak membatasi analisis kosakatanya, sedangkan penelitian membatasi 10 kosakata. Kedua, penelitian yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa pada Anak Usia 2-3 tahun dalam melafalkan kosakata berdasarkan tataran fonologi di Taman Penitipan Anak TPA Cahaya Cinta Sasikirana Tarakan Kajian Psikolinguistik oleh Amalia 2019. Pada penelitian ini, fokus penelitiannya pada aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis, sedangkan penelitian yang diangkat hanya berfokus pada fonologi saja. Landasan teori terbagi ada 3, yaitu pemerolehan bahasa. Proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya. Kedua, perkembangan bahasa dipengaruhi oleh kematangan syaraf dan kesiapan organ fisiologisnya seperti kognitif, behaviorisme, nativisme, dan lain-lain. Ketiga, kesalahan berbahasa, penyimpangan, pelanggaran, dan kehilafan. Penyebab kesalahan berbahasa: 1. Terpengaruh bahasa yang lebih dahulu dikuasainya. 2. Kurang paham memakai bahasa terhadap bahasa yang dipakainya. 3. Pengajaran bahasa yang kurang tepat atau sempurna. Keempat, kesalahan berbahasa tataran fonologi. Fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Fonem terdiri dari vokal dan konsonan, sedangkan perubahan bunyi fonem seperti labialisasi, retrofleksi, dan lain-lain. Bab 3, metodologi penelitian. Metode dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap objek yang diteliti.
Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu yang mengandung makna. Data dan sumber data, ujaran pelafalan anak usia 2-3 tahun. Teknik pengumpulan data, teknik rekam, dan teknik catat. Teknik analisis data, metode ada dengan alat penentu, alat ucap atau wicara, penghasil bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.